Hidup di zaman modern seperti ini, sekarang ini ketergantungan akan jasa layanan bank sangat sulit untuk dihindari dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Tanpa bank, bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menyimpan dan mentransfer uang, mendapatkan tambahan modal usaha, atau melakukan transaksi perdagangan secara efektif dan aman. Namun di sisi lainnya, riba dan kontroversi mengenai bunga bank menjadikan masyarakat membutuhkan solusi. Solusi yang telah hadir dalam hal ini adalah didirikannya bank syariah. Kemunculan perbankan Islam atau syariah merupakan respon adanya kegelisahan dan kegundahan jiwa masyarakat Islam di Indonesia akan lalu lintas perekonomian yang hanya berorientasi pada kehidupan duniawi. Pada umumnya, masyarakat awam hanya mengetahui bahwa produk dan layanan bank terbatas pada simpanan dan pinjaman konvensional saja, padahal masih ada banyak produk menarik perbankan yang bisa dimanfaatkan, termasuk produk bank syariah atau produk perbankan syariah yang selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Pertama, ada berbagai produk layanan keuangan syariah. Produk bank syariah ada 5. Yang pertama, tabungan syariah, yang kedua deposito syariah, yang ketiga gede syariah, dan yang keempat bank pembiayaan atau pinjaman syariah, dan yang terakhir giro syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, deposito syariah merupakan produk simpanan berjangka yang dikelola oleh bank dengan berdasarkan kepada syariat. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah, perorangan, dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Dan yang ketiga, gadai. Gadai syariah adalah layanan pinjam tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahn atau ijarah. Sebagai syarat utama nasabah menyerahkan barang jaminan. Dan yang keempat, pembiayaan syariah merupakan layanan bank berupa pemberian sejumlah uang tunai terutang kepada nasabah. Nah, selanjutnya nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Dan yang terakhir dan yang kelima, giro syariah. Giro syariah ini mirip dengan tabungan syariah yang berfokus pada layanan simpan uang rupiah atau mata uang asing. Namun bedanya, transaksi giro menggunakan warkat cek atau biliet giro. Selanjutnya ada berbagai akad dalam produk bank syariah. Yang pertama, bagi hasil syariah. Bagi hasil syariah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga muzaroah, dan yang terakhir musyakoh. Yang pertama, mudharabah itu adalah kerjasama dengan memberikan pinjaman modal kepada mudharib atau debitur dengan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak demi mendapatkan laba usaha. Dan yang kedua, musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan pembagian laba dan kerugian berdasarkan persentase dana yang digunakan untuk modal usaha. Dan yang ketiga, muzaroah, kerjasama dalam pengelolaan lahan atau tanah kepada orang lain dengan pembagian imbalan bagi pemilik lahan dan pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, musyakoh, yaitu kerjasama dalam mengelola kebun atau tanaman dengan pembagian sesuai dengan akad antara pemilik kebun atau pengelolaan kebun. Selanjutnya ada kredit syariah. Kredit syariah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, BI murabahah, yang kedua BI salam, yang ketiga BI istihna, dan yang terakhir ijarah. Yang pertama, BI salam, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli serta disanggupi oleh pembuat atau penjual. Selanjutnya ada BI istihna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pembeli dan disepakati oleh pembuat atau penjual.
Dan yang terakhir ijarah, yaitu proses transaksi dengan akad ijarah biasanya digunakan dalam pembiayaan kendaraan. Selanjutnya ada jasa keuangan syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama waqalah, yang kedua hawalah, yang ketiga rohen, dan yang terakhir qard. Yang pertama waqalah, yaitu nasabah memberikan kekuasaan kepada bank untuk melakukan pengelolaan keuangan seperti transfer, pembekuan, dan sebagainya. Dan yang ketiga hawalah. Hawalah yaitu mengalihkan utang kepada orang lain dengan maksud menolong. Pengalihan utang ini tetap harus berdasarkan kerelaan dari kreditur maupun debitur. Yang ketiga rohen, yaitu menahan aset debitur dengan imbalan pinjaman dana atau modal dari kreditur. Nah, istilah sederhananya adalah menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman. Yang terakhir qard, yaitu penyaluran dana dengan maksud menolong. Nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan akad. Selanjutnya, manfaat asuransi syariah mengamankan keuangan. Asuransi syariah adalah produk keuangan berbasis syariah yang memberikan nasabahnya sejumlah pertanggungan andai mengalami musibah yang menyebabkan kerugian secara finansial. Produk perlindungan ini bisa diperoleh dengan membayar sejumlah dana kontribusi tiap bulan atau tahun. Dengan memiliki asuransi syariah, nasabah berperan dalam upaya menolong nasabah lainnya yang mengalami risiko finansial atau tabarruk, sebagaimana dana kontribusi yang terkumpul akan digunakan untuk menanggungnya. Fatwa MUI telah menjamin bahwa asuransi syariah adalah produk keuangan yang halal sehingga pastinya sesuai dengan syariat Islam.